Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semuanya menjauhi, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda. Tak segaran mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Liga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti dalam persahabatan ini? Tak berguna. Iya mak, sebentar. Obat yang mau pesan udah ini beli di warung. Iya sebentar mak. Mak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Hah? Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan mak berburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tidak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari emak mampu mengumpulkan sampah-sampah ini
10 sampai 15 kilogram. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah-sampah yang terkumpul ini dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Ya cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan juga sedikit jajan untukku. Hujan terik matahari tidak pernah menurunkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru itu adalah cita-cita emak sejak dulu. Emak juga pernah berpesan padaku. Emak bilang begini, "Andi, bagaimanapun punya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita." Begitu pesan emak. Tapi sayangnya saat ini emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini, kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah engkau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Oh iya, aku punya sesuatu barang yang ingin aku tunjukkan pada kalian semua. Dan itu adalah salah satu barang yang sangat aku banggakan. Tunggu sebentar ya, aku ambil dulu di tas. Nah, ini dia barangnya. Handphone Android. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini ya kan? Kalian pasti curiga, karena aku nak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Jadi, dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk dari pelanggu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih sangat keras dan akhirnya kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Ini kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelas kan? Asal usul handphone ini. Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian pasti belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju jalan. Kanan. Henti gerak. Hormat gerak. Balik kanan maju jalan. Kiri kanan. Kiri kanan. Nah, kalian sudah percaya? Tunggu sebentar ya. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik.
konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Ya, gimana ini? Panas sekali. Langit pekat, pohon mati. Air, gimana air? Aduh, haus sekali. Kotor dan bau. Iya, itu merah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa rambut rontok begini? Kulit air lepu. Kerongkongan tak bisa bernafas. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, bangun kembali. Perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengolah sampah. Dalam pikiranku, sampah-sampah ini adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya juga biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Aku pernah diajak bu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat, seperti tas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol plastik. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain.
Tralalalalalalala. Oh iya, tanggal berapa sekarang? Emak mengizinkan ruang tamu ini dijadikan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang sampah akan terpajang rapi di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah kiri? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, kita geser sedikit lagi. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk mendaur ulang sampah-sampah ini. Ya, siapa? Sebentar. Oh, terima kasih Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kembali. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Sejak saat itu, aku tidak perlu lagi memungut barang bekas ke toko atau warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Wah, ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku belikan di warung sudah tidak sanggup mengobati. Emak harus sembuh dari penyakitnya. Ini. Kalian sudah datang? Ayo silakan masuk teman-teman. Ayo silakan duduk. Duduk di sini. Kita duduk dulu. Jadi kita pisahkan dulu barang-barang ini. Seperti botol di sebelah sini, koran di sudut sini, dan kardus ini diletakkan di atas meja saja. Nah, dan yang lainnya kita kumpulkan di sini. Nah, ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya loh. Bentar ya. Halo? Iya betul, saya Aini. Betul Pak, saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini.
Kapan jadwal pamerannya, Pak? Oh, baik, Pak. Akan saya usahakan. Boleh, Pak. Silakan mampir ke rumah untuk melihat. Baik, Pak. Terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Hasil daur ulang kerajinan kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk punya kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakannya, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Sesuaikan dengan gambarnya. Barang yang sudah jadi, letakkan di sudut sebelah kiri. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Sebentar, kita foto dulu. Ayo sini. Coba dari sudut sini. Mari kita selesaikan yang lainnya. Jadi memotongnya jangan terlalu pendek, nanti sulit menyambungnya. Nah, lihat, pinggir ini harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tidak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Ia hanya memberikan instruksi bahwa berapa kali dalam sehari emak harus minum obat. Aku pun tidak sempat bertanya lebih jauh. Oh iya, Lingga, Kiki, dan Eza berjanji akan datang ke rumah hari ini. Mereka akan menyumbangkan botol plastik yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantuku mempublikasikan hasil daur ulang kerajinan ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Lingga, Kiki, Eza, we are pretended forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.